Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya akan mereview beberapa tanaman yang ada di area depan rumah kami, di area sempit di bahu jalan ya. Jadi kita memanfaatkan bahu jalan yang ada di depan rumah. Yang pertama di sini ada pohon pule. Saya kurang tahu bahasa Latinnya apa, tapi bahasa Jawanya itu pohon pule. Nah, pohon pule ini kebetulan baru kita tanam kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kita bawa dari desa. Tanaman yang kedua di sini ada tanaman alpokat ya. Jadi kita mencoba membudidayakan alpokat tetapi di dalam area rumah, tepatnya ya di depan rumah ini ya. Nah, jenis alpokatnya di sini ada beberapa jenis alpokat, teman-teman. Yang pertama ini alpokat kayangan, dimana alpokat kayangan ini informasinya dia akan selalu berbuah setiap musim, tidak melihat musim. Jadi terus menerus dia akan berbuah. Jadi alpokat yang kita tanam di sini itu semua sudah kita stek dengan jenis yang varietas unggul ya, varietas unggul. Contohnya ini tadi, ini alpokat kayangan. Yang kedua di sini ada alpokat, ada 4 jenis alpokat di sini. Ada Nicole, kemudian ada aligator, kendil, dan Hawaii. Jadi nanti harapannya satu jenis alpokat itu bisa menghasilkan 4 buah yang berbeda tadi. Kemudian yang ketiga di sini kita juga menanam kunir hitam, teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu kunir hitam ini sedang booming juga ya, tapi saya sekarang kurang tahu apakah masih booming dengan harga yang tinggi atau sudah turun. Tapi yang jelas kunir hitam ini manfaatnya sangat banyak, teman-teman, sehingga kita bisa membudidayakan kunir hitam ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu waktu kita beli bibitnya ini sudah lumayan mahal. Kita beli kalau tidak salah sekitar 300 ribuan kalau tidak salah, tetapi informasinya kalau ini kita budidayakan dan berhasil, maka waktu itu kalau tidak salah itu informasinya 1 kilo bisa menghasilkan sampai sekitar kurang lebih 1 jutaan. Nah, tanaman berikutnya yang ada di sini ada jambu air. Nah, jambu air ini juga menurut kami sangat bagus, dan kebetulan keluarga kami penyuka jambu air. Jadi jambu air biasanya kan ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Cuma terus terang saya kurang tahu ini jenis varietasnya itu namanya apa, tapi yang jelas ini jenis jambu air yang jenis yang varietas unggul. Nah, tanaman berikutnya yang ada di sini itu adalah anggur, teman-teman. Nah, di sini ada anggur yang kita tanam di dalam pot ini ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa pohon anggur ini biasanya kan hidup maksudnya dia merambat kan. Nah, akhirnya kita buat biar kelihatan rapi dan harapannya bisa nanti berbuah, maka kita buat seperti ini, teman-teman. Jadi kita buat arah ke
atas seperti ini, nanti harapannya buah anggur ini bisa berbuah. Nah, tanaman berikutnya yang ada di sini adalah terong ya, sayur terong. Nah, ini teman-teman, sayur terong. Nah, ini ceritanya unik teman-teman. Jadi terong ini sebetulnya awalnya itu di sini tuh tumbuh secara liar, namanya pokak. Pokak. Nah, terus kemudian ini kita lakukan stek. Contohnya seperti ini. Jadi ini di dalam pohon pokak ini kan ada tunas air. Tunas air itu ini ya, dia tumbuh secara liar. Nah, tunas air ini kemudian dilakukan stek dengan jenis terong tergantung dari yang kita inginkan. Nah, ini kebetulan yang di steknya itu dengan top working ya. Jadi steknya seperti ini. Nah, jenis stek yang jenis terong yang kita sambungkan atau di stek itu kebetulan terong ungu. Dan alhamdulillah baru sekitar 2 bulan teman-teman, ini sudah berbuah seperti ini. Nah, ini kalau kita menanamnya banyak, maka ini bisa dijual juga ya teman-teman ya, selain kita manfaatkan untuk kita sendiri. Yang di sebelah sini ini kita tanami lagi juga pohon alpokat, dimana kita stek juga dengan namanya 3 jenis tipat. Yang pertama yang ini luang, terus kemudian yang kedua adalah yang kedua ini aligator, kemudian yang ketiga ini adalah Florida. Jadi ada 3 jenis alpokat di sini. Nanti harapannya juga bisa membuahkan hasil 3 jenis alpokat. Nah, di sini kita juga menanam cabai rawit jenisnya bara ya teman-teman ya. Perlu kita ketahui cabai rawit jenis bara ini dia sangat pedas gitu loh, maksudnya kalau dipakai untuk, biasanya kalau kita dipakai untuk lalapan kayak misalkan makan gorengan atau ini kita cocok menggunakan jenis ini. Nah, teman-teman, ini jenis alpokat berikutnya. Jadi kebetulan di sini beberapa jenis yang kita tanam ya. Harapannya nanti di depan rumah kita ini kelihatan rimbun. Kemudian kita mau metik buah itu bisa dengan mudah. Nah, ini yang berikutnya pohon alpokat ini kita stek dengan 1 jenis atau 2 jenis? Ya, ada 3 jenis juga teman-teman. Jadi yang pertama Hawe, jenis Hawe, kemudian yang kedua jenis Nicole, ya, yang ketiga aligator. Ya, jadi rata-rata pada saat kita melakukan stek itu kita buat beberapa jenis alpokat. Teman-teman, kita juga memanfaatkan bau jalan yang di sebelah sini ya, yang di samping rumah. Dan ini kita manfaatkan juga, terutama memang terutama fokus di tanaman alpokat ya. Jadi nanti teman-teman kalau ini sudah berbuah, nanti akan kita kita sampaikan lagi ya. Nah, yang di sini ini ada 2 jenis alpokat. Jenisnya yang pertama adalah khas, yang khas itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah aligator. Terus terang kalau saya sendiri memang tidak hafal ya teman-teman untuk membedakan antara per jenisnya tadi, tidak hafal. Tapi ini mungkin suami saya yang paham terkait dengan ini. Berikutnya untuk yang ini ada 4 jenis alpokat, yaitu yang pertama itu Wina, kemudian ada Peluang, kemudian ada Nicole,
Apa itu? Wina. Ada wina ya. Jadi ada 4 jenis alpokat di sini. Ya, teman-teman, kalau yang ini masih alpokat yang masih asli ya, artinya belum kita lakukan stek. Tapi ini ada istimewanya teman-teman. Istimewanya bahwa dalam 1 biji alpokat itu bisa tumbuh 6 pohon seperti ini. Ya, ini 5 ya. Oh, 5 ini ya. 1 2 3 4 5. Jadi 1 biji buah alpokat ini bisa tumbuh 5 pohon seperti ini. Makanya kenapa sampai saat ini belum kita lakukan stek. Jadi masih sementara kita biarkan seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita ini ya. Jadi kita ada tanaman lombok hijau. Tanaman lombok hijau ini masih seperti ini ya, tapi sudah berbuah. Nah, sebetulnya teman-teman sebelum kita tanami alpokat ini, dulunya area ini kita tanami pohon jahe merah. Jadi di sini dulu full jahe merah, tapi saat ini sudah jahe merah sudah kita panen dan tinggal sisa ini ya, tinggal 2 pohon atau berapa, tinggal ini. Tapi minimal kita masih ada, misalkan sewaktu-waktu membutuhkan jahe, masih ada pohon yang ada di sini. Nah, yang saat ini masih dalam proses teman-teman, di sini ada cabai rawit jenis Orion. Nah, ini kelihatan layu ya teman-teman, karena kebetulan kita keteledoran, kelupaan tidak dilakukan penyiraman sehingga beberapa mati. Tapi untungnya kita sudah beberapa sudah kita tanam di sini. Jadi sudah ada beberapa yang sudah tanam di sini. Terus kemudian ada di situ. Terus kemudian ada yang di sebelah sana masih belum ditanamkan ya. Jadi kita memanfaatkan dulu itu kita punya apa istilahnya, kalau bahasa Jawanya itu krat itu tempatnya minuman botol itu loh. Nah, itu kita manfaatkan untuk menanam lombok ini. Teman-teman, demikian review dari saya. Semoga memberikan hiburan dan inspirasi pada teman-teman semua. Mohon like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.